Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Di episode 4 ini benar-benar kita dibuat senam jantung. Karena di akhir episode nanti diperlihatkan pemilik bubble farmasi yang sesungguhnya. Dan kalian akan tercengang mendengarnya. Baik, langsung saja kita ringkas ceritanya. Vincenzo dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka parah di kepala akibat tertabrak truk, sedangkan Pak Hong telah meninggal dunia. Hong Chayong, penghuni gedung, dan orang-orang yang pernah dibelanya bersedih atas kematian Pak Hong. Singkat cerita, sudah 1 minggu Vincenzo dirawat di rumah sakit. Chayong duduk di samping Vincent yang terbaring, belum sadarkan diri. Chayong menangis, dia ingin mengusut siapa dalang dari semua kejadian ini, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba Vincent bangun dan langsung mengajak Chayong pergi. Chayong kaget melihat Vincent yang tiba-tiba sudah seperti orang sehat. Vincent lalu pergi ke rumahnya dan para penghuni gedung langsung menagih janji Vincent untuk pindah ke gedung baru. Vincent yang baru keluar dari rumah sakit tidak ingin membahas hal itu dulu, tapi orang-orang itu terus menyudutkan Vincent. Akhirnya Vincent marah dan mengatakan kalau dia tidak akan mengurusi orang-orang itu lagi. Lagian ya, orang baru keluar dari rumah sakit kan belum tentu sehat bugar, malah disodori pertanyaan-pertanyaan aneh. Lanjut, saat itu juga para preman bubble datang dan senang melihat penghuni gedung bertengkar. Apalagi pengacara Hong sudah meninggal. Preman lalu mengajak untuk membahas kompensasi dan Vincent pun meninggalkan mereka. Beralih pada Chayong yang mengundurkan diri dari tempat ia bekerja. Junwoo melarang Chayong keluar dari pekerjaan itu. Namun sebaliknya, Bu Choi senang dengan kemunduran Chayong. Vincent dan Chayong pergi ke makam Pak Hong. Mereka lalu mendengar kabar kalau Pak Hong dituduh menerima suap dari orang-orang yang pernah dia bela. Dan berita lain mengenai peneliti yang ditemukan mati dan mayatnya berada di pantai dengan surat wasiat bahwa dia telah bunuh diri. Akhirnya produk bubble farmasi mendapat izin produksi dan langsung didistribusikan ke seluruh dunia. Bu Choi mendapat ucapan terima kasih dan selamat dari CEO Bubble Farmasi. Beralih pada Junwoo yang mengantar Chayong pindah ke rumah lamanya. Dan Vincent pergi ke TKP tempat dia ditabrak truk untuk mengingat-ingat wajah orang yang mengendarai truk. Lalu Vincent meminta bantuan Pak Lee, tapi bantuan apa itu tidak diberitahukan. Lalu adegan di rumah CEO Bubble. Dia mendapati bantal yang ditancapi banyak suntikan. Keesokan harinya, Bu Choi lalu berdiskusi mengenai kejadian di rumah CEO. Di sana, Junwoo sedang mendengarkan percakapan mereka. Beralih pada Chayong yang membuka kembali firma hukum milik ayahnya. Para penghuni gedung menyambut hangat atas pembukaan firma hukum itu. Tiba-tiba, Chayong ditangkap polisi atas dugaan menyelinap rumah CEO Bubble. Asisten Pak Hong, sebut saja namanya Soleh, meminta Vincent membantu Chayong. Namun Vincent cuek dan menganggap Chayong bisa keluar sendiri dari kantor polisi. Singkat cerita, Chayong sudah menginap di kantor polisi. Polisi yang menangkapnya merasa kasihan dan memesankan makanan untuk Chayong. Junwoo datang untuk membantu Chayong, namun malah membuat keributan. Lalu Vincent datang dan memberikan bukti CCTV mengenai kegiatannya selama kejadian di rumah CEO. Polisi tak berkutik, lalu Vincent pun pergi. Dan GoFood datang dengan membawa pesanan burger, lalu Chayong sarapan baru pergi. Di luar, Junwoo menyapa Vincent dengan nada tegas. Vincent berkata, selama di Korea baru kali ini ada orang yang menyebut namanya dengan benar. Vincent lalu bertanya dari mana dia tahu namanya. Junwoo menjawab, Chayong yang menyuruhnya mencari tahu mengenai biodatanya. Nah, di sini nih saya mulai curiga dengan Junwoo. Nah, lanjut. Lalu Junwoo berangkat bekerja dan Vincent bersama Chayong pergi ke kedai kopi.
mereka bekerja sama untuk menyelidiki dalang pembunuhan Pak Hong. Pertama yang dia datangi adalah penjara tempat supir truk ditahan. Vincent meminta orang itu untuk berkata siapa yang menyuruhnya, namun dia tak menjawab. Lalu Vincent mengatakan kalau malam ini dia akan mati karena bersenggolan bahu dengan napi lain. Lalu orang itu mengatakan Pak Pyo yang menyuruhnya. Vincent hendak pergi namun Cha-yong masih geram dengan orang itu. Akhirnya Vincent berteriak, "Terima kasih atas kerjasamanya Pak, terima kasih." Lalu para penjaga mendatangi pria itu dan melaporkan pada atasannya. Dan atasannya lagi melapor pada Bu Choi. Lalu malam hari, seperti yang dikatakan Vincent, pria itu menyenggol napi lain dan akhirnya dia ditusuk di lehernya dan meninggal dunia. Vincent dan Cha-yong akan melakukan aksi lagi, namun Cha-yong tidak ingin ada yang mati. Tiba-tiba Soleh terbangun dari maboknya dan membuat Vincent kaget. Kali ini Soleh akan ikut dalam misi. Misi selanjutnya yaitu Vincent pergi ke tempat perjudian. Dia melihat ibu-ibu pemilik tempat itu menyeduh kopi. Lalu Vincent mengikuti cara ibu itu menyeduh kopi. Lalu seseorang, sebut saja namanya Udin, kalah dalam perjudian lalu pergi ke kamar kecil. Vincent mengikutinya dan berkata kalau uang haram pasti akan berakhir di meja judi. Udin hendak menyetrumnya dengan setrum elektrik, lalu Vincent menyerang dengan mencekiknya menggunakan hanger. Lalu Vincent menggunakan Udin untuk menjebak temannya, sebut saja namanya Wawan. Singkat cerita, Wawan pun tertangkap oleh Vincent. Vincent menyekap Udin dan Wawan, lalu Wawan ditanyai mengenai siapa yang menyuruh mereka. Namun Udin mengisyaratkan agar Wawan tidak memberitahunya. Vincent lalu menembak Udin dan Wawan. Beralih pada Bu Choi yang sedang berada di Binatu. Di sana Vincent mengirimkan foto dan baju Wawan dan Udin yang berlumuran darah. Vincent lalu menelpon Bu Choi dan bertanya siapa yang menyuruhnya. Namun Bu Choi tidak menjawab. Vincent lalu hendak menabraknya menggunakan truk seperti yang dialaminya. Namun Bu Choi tetap tidak menjawab. Kali ini Vincenzo dan teman-temannya beraksi di gudang penyimpanan bahan-bahan bubble farmasi. Orang-orang yang pernah dibela oleh Pak Hong juga ikut di sana. Mereka berbagi tugas, ada yang menyiramkan minyak ke seluruh ruangan dan mereka berpura-pura menjadi pegawai di sana. Vincenzo lalu menyalakan korek dan melemparkannya ke tumpahan minyak hingga tempat itu terbakar. Lalu Vincent dan kawan-kawan keluar menggunakan truk pengangkut barang milik perusahaan Bubble. Hingga petugas di sana menyadari gudang telah terbakar dan Vincent menyaksikannya dari luar. CEO Bubble kebingungan dan menyuruh pegawai untuk memanggil pemadam kebakaran. Namun tempat itu meledak dan membuat CEO terlempar. Di saat itu muncul seseorang secara samar-samar. Ternyata dia adalah Junwoo. CEO ketakutan melihatnya dan mengadukan kejadian kebakaran itu. Ternyata Junwoo adalah pemilik Bubble. Drama pun bersambung. Bukan benar dugaan saya juga sudah curiga dengan Junwoo ini. Pasti punya peran penting di drama ini karena wajahnya terpampang nyata di cover menjadi pemeran utama. Tetapi kok di sini malah jadi pegawai magang di kantor bersama Cha-yong. Ternyata ini, ternyata ini yang sebenarnya. Dia adalah mafia utama di drama ini. Aduh, jadi nggak sabar nih nonton kelanjutan drama ini. Makanya jangan lupa ya klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu mengetahui kelanjutan dari drama Vincenzo ini. Pasti seru. Terima kasih. Assalamualaikum.